Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Ya, kita patut bersukacita karena kasih setia Tuhan, karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan sukacita yang terus mengalir buat hidup kita pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Mike Said Tapi, beliau Gembala Sidang Efata Solear. Pagi ini temanya adalah menjadi perantara Injil. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita teduhkan hati kita, tenanglah pikiran kita, arahkan diri kita bagi Allah yang perkasa, tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita bersatu teduh dimulai. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit dan berdiri menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kita masuk rumah-Nya. Habiskan ibadah minggu pagi hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan membimbing kita seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, demikianlah firman Allah yang membimbing. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku, jikalau aku tidak memberitakan Injil. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Saudara sekalian, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kebudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharurilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebab itu dengarlah berita pengampunan daripada Allah yang terdapat dalam Ibrani 9 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Demikianlah berita anugerah pengampunan Allah. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Maka di atas janji Tuhan ini saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita sekalian demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lama
Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-11. Demikianlah amanat hidup baru. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan berteduh sejenak untuk mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Sekolah Minggu. Ini adalah persembahan perdana dari kelas vokal yang terdiri dari 22 anak-anak yang kita cintai, yang terdiri dari kelas pratama, kelas maja, juga kelas remaja. Silakan. Mereka sudah latihan dari bulan Agustus dan yang luar biasa mereka semangat sekali ketika waktunya latihan. Untuk itu atas nama pengasuh sekolah minggu, atas nama Komisi Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah mendukung, mensupport putra-putrinya untuk boleh ambil bagian dalam kelas vokal di gereja ini. Mereka bisa menjadi penerus baik vokal grup gereja ini maupun paduan suara gereja ini.
terima kasih persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan berbicara pagi hari ini bagi kita, sambil bernyanyi bersama dari NKB 204 bait pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus menuntun kita dalam perenungan firman. Kita berdoa. Kami bersyukur Allah Engkau masih kasih kesempatan bagi kami untuk mendengar suara Tuhan pagi hari ini. Biarlah dalam perjumpaan kami dengan Allah melalui ibadah pagi hari ini, kami dapat mendengar suara Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang Allah kehendaki kami lakukan, biarlah kami lakukan melalui kebenaran firman-Mu. Tatkala kebenaran firman ini disampaikan, biarlah firman ini jatuh di hati kami yang subur Tuhan, bukan di tanah yang berbatu atau semak duri. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, benih ini tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah 30 bahkan 100 kali lipat. Dan kami mau siapkan hati kami Tuhan. Hamba percaya bahwa setiap firman Allah yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu kami siapkan hati kami menyambut kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Roh Kudus. Urapi kami semua yang akan mendengarkannya Tuhan. Sehingga firman ini boleh bertumbuh dalam hati kami. Dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup kami berdoa, Tuhan menyertai kamu. Berkatilah. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab kudus perjanjian baru, yakni surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, kita akan baca dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Kemudian dilanjut dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacanya lalu kita akan simak bersama-sama.
2 Timotius 4 ayat 6 sampai yang ke-8 saya menggunakan TB2, demikian firman Allah. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dan yang berbahagia adalah saudara sekalian yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabar kita semua? Luar biasa, karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu sudah salamankah samping kiri kanan saudara waktu datang ke gereja? Sudah. Kalau ada yang belum salaman, salaman dulu lah. Bapak Ibu kita sudah ya? Belum. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita hari ini adalah, kita masih bicara dengan tema besar kita, kehendak Allah menjadi perantara Injil. Tahukah saudara bahwa hati Allah, kehendak Allah kita menjadi perantara Injil, menjadi pengantara agen Allah, supaya Injil itu disampaikan ke dunia. Ingatlah bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kita bukan hanya sebagai penonton. Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan, dia menjadi partner Allah atau rekan kerja Allah. Dengan kata lain, saudara dan saya diciptakan sebagai sebuah perantara supaya Injil itu bisa disampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau tekankan buat kita, saudara dan saya diciptakan oleh Allah sebagai perantara supaya Kristus bisa dilihat oleh semua orang. Itulah sebabnya Paulus pernah sampaikan dalam 2 Korintus, hendaklah hidupmu menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca dan dilihat bahwa Kristus ada di dalam saudara. Hanya persoalannya adalah seberapa banyak di antara kita yang bersedia menjadi perantara agen Allah dalam dunia. Seberapa banyak di antara kita yang mau bersedia supaya kita menjadi perantara lewat kehidupan kita, Injil itu didengar oleh orang lain. Lewat hidup kita, Kristus dapat dikenal oleh orang lain. Ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi dia tidak menjadi perantara Kristen, tetapi justru menjadi batu sandungan di luar sana. Mari kita jujur, berapa banyak dalam rumah tangga saja, berapa banyak istri-istri yang kecewa sama suaminya. Atau sebaliknya, karena orang tua, suami, pasangannya tidak bisa menjadi perantara bagi pasangannya. Berapa banyak lingkungan yang tidak bisa menerima kita karena kita tidak bisa menjadi perantara bagi Kristus di luar sana. Bahkan dalam percakapan kita sehari-hari juga seringkali kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, firman Allah pagi hari ini mau sampaikan buat kita supaya Tuhan mau saya dan saudara menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pengantara, menjadi agen, menjadi sarana bagi orang lain. Sehingga lewat kehadiran kita, lewat percakapan kita, lewat perbuatan kita,
saudara, orang bisa kenal Injil itu. Ingat, Injil itu tidak hanya bicara soal pemberitaannya. Injil itu bukan bicara soal kabar baik saja, tapi Injil itu juga bicara soal perbuatan baik. Matius 28 soal amanat agung itu bicara soal dua hal. Memberitakan kabar baik, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, itu bicara soal memberitakan kabar baik dan memberitakan perbuatan baik. Ada orang yang bisa memberitakan kabar baik, tapi perbuatannya nggak baik. Ada ya? Ada orang, saya bisa khotbah, saya bagus hebat di depan, tapi pertanyaan apakah perbuatan saya bisa hebat itu? Ada orang yang bisa melayani di gereja, papa mamanya, tapi di rumah dia nggak bisa melayani. Dua itu harus berjalan, karena kalau tidak, Injil tidak bisa diberitakan. Dan Paulus menunjukkan itu kepada jemaatnya sendiri, khususnya kepada Timotius. Waktu ketika Paulus menulis surat ini, dia sedang berada dalam penjara di Roma. Itu penjara yang kedua. Paulus itu, dia pernah dipenjarakan di Efesus, dia pernah penjarakan pertama kali di Roma. Di penjara di Roma ini penjara yang kedua kali. Paulus dia tidak hanya membuktikan dalam perbuatannya, dalam pemberitaannya dengan khotbah-khotbahnya, tetapi dia membuktikan lewat perbuatannya itu sendiri. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Paulus katakan, biarlah lewat perantaraanku, lewat hidupku, lewat penyampaianku, lewat perbuatanku, Injil bisa tersampaikan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada semua orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya hari ini kenapa kita bukan orang Yahudi bisa mendengar Injil, itu karena Paulus bersedia menjadi perantara Injil bagi Kristus. Ingat, Injil pertama kali itu datang hanya kepada orang Yahudi. Kenapa dia bisa sampai kepada saudara dan saya yang bukan Yahudi? Karena Paulus mau bersedia menjadi perantaranya bagi orang lain, sehingga Injil itu bisa disampaikan. Dan dia tidak hanya membuktikan itu dalam penyampaian khotbah-khotbah pengajarannya, tetapi dalam perbuatannya, Bapak Ibu. Dalam pelayanan dia memberitakan Injil, dia tidak pernah menyerah. Bahkan kalau kita baca dalam ayat yang ke-16, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Lihat, dalam pemberitaan Injil pada waktu ketika dia dipenjarakan pertama kali di Roma, dia berkata, nggak ada orang yang bantu saya, semua orang yang meninggalkan saya. Apakah Paulus kecewa dengan pemberitaan Injil? Apakah dia menyerah? Tidak. Orang tidak membantu dia, itu bukan alasan dia tidak memberitakan Injil. Itulah sebabnya di Korintus dia berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil itu sendiri. Bahkan rekan-rekan pelayanan, orang-orang dekat pun meninggalkan dia. Dia tidak pernah menyerah dalam pemberitaan Injil. Dia enggak menyerah. Coba kalau kita enggak dibantu, kita marah. Kok majelis enggak bantu komisi? Coba kalau pelayanan kita orang enggak dukung kita bilang, kalau gitu saya mundur aja dari majelis, saya undur aja dari komisi. Buat apa saya melayani kalau saya tidak didukung? Buat apa saya mau jadi pengurus kalau saya tidak disupport? Buat apa? Paulus tidak. Sekalipun orang-orang sekeliling meninggalkan dia, dan itu adalah sebuah Bapak Ibu, sebuah pelayanan itu butuh dukungan. Dan bayangkan ketika dia saat dimana dia butuh dukungan, orang-orang yang sekitar dia meninggalkan dia. Tidak sampai cukup di situ. Kalau kita baca ayat 6, dia bilang, bahkan darahku sudah mulai dicurahkan dalam terjemahan baru 2. Terjemahan baru. Kalau dalam terjemahan baru 2 itu dia bilang, tubuhku sendiri sudah dikorbankan. Bayangkan Bapak Ibu, Paulus itu mati di penjara di Roma. Ini hari-hari terakhir, catatan Paulus terakhir sebelum dia mati syahid di Roma. Dia bilang, sekalipun darahku sudah dicurahkan, tubuhku siap dikorbankan, saya tetap memberitakan Injil itu. Amin. Dan ayat 7 dia menjelaskan tentang bagaimana dia memberitakan Injil setia sampai akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah
memelihara iman. Hebat ya. Dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bagi Paulus, Injil dalam pelayanan dia itu adalah sebuah pertandingan iman. Sekalipun dalam pertandingan iman itu, dalam perjalanan pelayanan itu, ada banyak tantangan-tantangan yang dia hadapi. Nanti Bapak Ibu baca pelayanan dia, bagaimana dalam 2 Korintus mencatat. Dia pernah dipenjarakan berkali-kali. Dia pernah dicambuk. Dia pernah mengalami kelaparan dan kedinginan. Dia pernah mengalami karam kapal. Dia pernah dilempari oleh batu. Seluruh pelayanan itu tidak membuat dia menjadi mundur dalam pelayanan. Dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Bagaimana saudara dan saya? Bisakah kita sampai garis akhir? Ataukah dalam perjalanan kita, dalam pelayanan kita, baru ada tantangan sedikit, kita sudah bilang, saya mundur saja dari majelis, saya mundur saja dari pengurus. Ayat 7 itu bicara soal mengakhiri pertandingan dengan baik. Bagaimana dia melaksanakan tugas-tugas panggilannya, tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab. Bagi Paulus menjadi seorang pelayan itu adalah sebuah kemuliaannya. Bagi Paulus menjadi seorang perantara Injil adalah sebuah kehormatan bagi Allah. Bagaimana saudara dan saya? Sudahkah tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kita melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab? Atau ada waktu baru kita kerjakan, kalau saya nggak punya kesibukan ya sudah, seolah-olah pelayanan itu nomor 2, nggak terlalu penting. Kalau misalkan kita ada punya acara, pesta, kita bisa tukar jadwal dengan gampang, tukar ya, besok saya nggak bisa. Seolah-olah pelayanan itu nomor 2, pesta nomor 1. Dan dengan mudah kita bisa bilang begitu. Di beberapa gereja, pelayanan-pelayanan bahkan di komisi tidak maksimal karena orang tidak menjadikan itu sebagai sebuah prioritas. Bagi Paulus, Injil adalah sebuah prioritas. Bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dalam seluruh kehidupan Paulus, lewat perkataannya, perbuatannya, orang bisa mengenal Kristus. Dalam tantangannya itu, dia tetap memelihara imannya sampai akhir. Dia menghadapi pencobaan, godaan, tapi dia tetap memelihara imannya sampai akhir. Kita kalau ada godaan sedikit belum apa-apa, kita udah jatuh duluan. Tapi saya percaya di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku semuanya. Ketika tantangan datang kita sudah menyerah, kita bilang sudah. Apalagi nanti kan sebentar lagi kita masuk dalam pemulihan majelis. Apakah Bapak Ibu ketika saudara ditunjuk Tuhan, dipilih melalui panitia, lalu saudara berkata, aduh saya nggak bisa, maaf ya. Paulus tidak ada alasan bagi dia. Ingat dinas pembimbing di awal, dia bilang itu, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Baginya pemberitaan Injil itu adalah sebuah keharusan. Itu keharusan. Sehingga dia berkata celaka. Coba Bapak Ibu Saudara yang dipanggil dalam pengurus-pengurus, dalam majelis, dalam pelayanan komisi-komisi, dalam bentuk apapun itu. Coba katakan buat diri, celaka saya kalau saya tidak melaksanakan tugas saya. Celaka saya kalau hidup saya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Celaka saya kalau saya tidak menceritakan tentang Kristus. Amin. Jangan ibu-ibu duduk cuma gosip saja. Duduk itu cerita tentang Kristus. Amin. Jangan cerita majelisnya. Coba tanya kiri kanan, siapa yang diceritakan? Duduk itu cerita soal Kristus. Jangan cerita orang. Gosip orang-orang yang gak ada tinggal gosip. Konon gosip itu tuh kalau semakin gosok semakin itu tahu. Paulus tahu betul Injil itu harus diberitakan. Dan sampai dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Bapak Ibu kadang kalau lihat pendeta-pendeta senior kalau dalam ibadah imeritasi suka nanya buat diri, bisa nggak ya sampai di titik itu? Itu adalah sebuah pergumulan yang luar biasa.
Kadang-kadang kalau lihat mereka ditabiskan dalam ibadah imitasi, kadang suka bertanya, sampai enggak ya? Ya, enggak gampang. Saya juga percaya tuh teman-teman majelis, penatua, atau dalam komisi, kadang-kadang kita juga bergumul dengan diri, tugas kita dengan tantangan, pergumulan, entah dalam keluarga, dengan pribadi, dalam pekerjaan, kadang-kadang kita juga bergumul, saya sampai enggak ya tugas saya selama ini nanti selesai? Kita harus jujur, kadang-kadang ada punya keinginan untuk mundur di tengah jalan, keinginan untuk menyerah karena tidak mampu menghadapi godaan tantangan yang ada. Kita berjuang dengan diri, dengan kelemahan-kelemahan kita. Kadang-kadang kita bertanya, aduh kayaknya pengen mundur aja deh, kayaknya pengen istirahat aja dulu. Tapi Paulus tidak. Dia sampaikan itu kepada Timotius. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa dia mau menjadi perantara Injil? Saya mau fokus kepada akibatnya saja. Ayat 8 dia berkata begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus percaya betul bahwa ketika dia bersedia menjadi perantara Injil, dia memperoleh mahkota kebenaran. Amin. Bapak Ibu, ketika kita bersedia menjadi perantara Injil, menjadi saksi bagi Kristus, bersedia untuk menceritakan tentang Kristus, mau melayani dengan penuh tanggung jawab, Alkitab berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Alkitab paling sedikit berbicara tentang 5 mahkota dalam Alkitab, entah mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan dalam Wahyu. Salah satunya adalah mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu biasanya disiapkan bagi seseorang yang menjadi pemenang. Mahkota kebenaran itu dalam tradisi orang Yunani biasanya itu dipakai dalam sebuah perlombaan atau pertandingan, olimpiade. Seseorang yang memenangkan pertandingan atau perlombaan olimpiade itu, maka dia akan dikalungkan, dibuat semacam medali begitu dari dedaunan palem, lalu diberikanlah, dipasangkan sebagai tanda penghargaan bahwa inilah mahkota kemenangan bagi kamu yang sudah berjuang, yang sudah berusaha susah payah, yang sudah berusaha keras dan sampai di garis finish. Inilah mahkota kebenaran. Dan Paulus bilang, aku menjadi perantara Injil sampai akhir, karena pada akhirnya nanti Tuhan akan mengaruniakan kita mahkota kebenaran sebagai seorang pemenang. Amin. Bahkan dia berkata, bukan hanya untuk aku saja, bagi untuk semua orang yang mau bersedia menjadi perantara Injil, mau bicara tentang Kristus, mau menjadi saksi Kristus, bicara tentang firman Allah, mau bersedia melayani Tuhan. Dengar ini, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan mempersiapkan mahkota kebenaran bagi saudara. Amin. Walaupun di dunia dalam pelayanan kita tidak dihargai dalam pelayanan kita tidak didengar, kita tidak dihormati, kita tidak disupport orang. Tapi Tuhan memberikan penghargaan bagi saudara. Dia memberikan mahkota kebenaran. Dia katakan, terimalah ini engkau sebagai seorang pemenang. Engkau bukan seorang pecundang. Paulus katakan itu karena telah tersedia. Dan telah tersedia bagi saudara dan saya yang bersedia menjadi perantara Kristus, perantara pemberitaan Injil. Tuhan memberikan saudara mahkota kebenaran sebagai saudara seorang pemenang. Amin. Yang kedua, tidak hanya sebagai memberikan mahkota, tetapi dalam ayat 17 dia berkata begini, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Perhatikan di ayat bagian A, di ayat 17 dia berkata, dan Tuhan mendampingi dan menguatkan aku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, terkadang ketika dalam pelayanan kita, dalam perantaraan sebagai perantara pemberitaan Injil, kadang-kadang kita suka bertanya, saya bisa enggak? Mampu enggak saya mengerjakan tugas-tugas itu? Bisa enggak jadi saya seorang majelis? Bisa enggak nanti kalau saya misalkan jadi penatua? Bisa enggak nanti kalau saya jadi seorang pengurus dalam komisi? Bisa enggak kalau saya terlibat dalam pelayanan, saya mampu apa tidak? Kalau lihat diri saya seolah-olah kayaknya nggak bisa. Tapi dengar ini Bapak Ibu, ayat ini menjadi kekuatan bagi saudara. Dia berkata, Tuhan mendampingi dan menguatkan kita. Amin.
Yes. Ketika Allah panggil kita dan kita bersedia, Tuhan tuh kasih kekuatan bagi saya dan saudara. Tuhan hadir, dia mendampingi saya dan saudara. Gak usah takut apa yang saudara hadapi. Tuhan ada dengan saudara. Bapak Ibu, bulan Juli Agustus, di Agustus itu, kami di Solear itu pernah mengalami penutupan tempat ibadah. Ya mungkin Bapak Ibu Majelis Jemaat Depok pernah dengar. Saya sudah beberapa hari, ketua RT-nya chat saya, Pak Mike boleh enggak saya ketemu. Firasat saya tuh sudah enggak enak aja. Saya nunda aja, ya besok aja Pak, saya lagi di luar. Pas memang kebetulan saya lagi di luar. Lalu dia bilang, aduh gimana ya Pak, ini urgent banget. Saya bilang, oh ya sudah kalau gitu kita ketemu. Gimana, saya mau ke rumah Pak RTK atau Pak RT, mau di mana? Dia bilang, saya datang di rumah Pak Mike aja. Jadi rumah kami itu sekaligus gereja, hooknya pakai gereja tempatnya. Bapak Ibu yang sudah pernah datang, lansia ya sudah pernah datang ya. Budi Bio pernah datang ya. Lalu dia beliau sampaikan, dia tunjukin ke saya foto dan isi chat percakapan di grup sebelah. Pak, ini beberapa orang, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, mereka lagi rapat. Pada intinya tempat ini harus ditutup. Nggak boleh. Mereka tanya saya apakah sudah punya izin, sudah datang minta izin atau belum, bagaimana, bla bla bla. Panjang sekali dia cerita. Lalu di akhir itu dia bilang, Pak kalau bisa, tanda-tanda gereja plakat atau apa yang menunjukkan gereja diangkat dulu besok. Ya sepertinya ada beberapa orang yang mau datang. Saya bilang buat Pak RT sebenarnya ini bukan gereja, ini hanya rumah doa yang difasilitasi oleh umat untuk berjumpa dengan Tuhan. Bayangkan kalau saya tidak bina umat, mereka kacau di tengah lingkungan, dan apa jadinya masyarakat. Diskusi itu berjalan lancar, dia cuma bilang, Pak besok saya kerja, kalau ada apa-apa tolong hubungi Pak Sekdes saja, kebetulan saya kenal orangnya. Oh iya Pak. Malam itu saya, bingung juga nih gimana. Nggak ada majelis yang datang, nggak ada jemaat yang datang. Saya hubungi lagi grup majelis, nggak ada yang datang malam itu. Saya ajak Bu Pendeta. Saya ingat malam itu, kami masuk di ruang gereja, kami berdoa dengan air mata, dan Tuhan kasih kekuatan buat kami. Saya sebenarnya nggak takut, hanya saya pikir keluarga anak-anak saja. Saya ajak Bu Pendeta, saya bilang, yuk kita masuk, kita berdoa. Kami berdoa malam itu. Dan Tuhan kasih kami kekuatan, Tuhan mendampingi kami. Saya ketemu sekdesnya, dan puji Tuhan sampai hari ini berjalan aman. Saya lupa tanggalnya, tapi saya dikirim surat. Surat itu bunyinya surat pembatalan untuk aksi demo. Saya lupa tanggalnya. Menjelang akhir Juli apa awal Agustus begitu. Itu surat pembatalan. Dan Bapak Ibu, saya betul-betul mengalami apa yang Paulus katakan. Dia bilang, kalian tidak ada hak bersama dengan saya, sekalipun kalian meninggalkan saya, tapi Tuhan menguatkan dan mendampingi saya. Gak ada majelis yang datang, gak ada jemaat yang datang, gak ada siapa-siapa yang datang malam itu. Saya harus hadapi sendiri. Tapi saya percaya Tuhan bersama dengan saya. Ya Bu Pendeta Irin pasti paham, Pak Reki pasti paham ya, kalau tinggal tempat yang sama dipakai buat gereja, setiap hari itu nggak aman aja. Setiap pagi kalau saya pimpin atau sebelum saya berangkat, saya selalu masih di ruang gereja. Saya selalu duduk di paling pojok di belakang, dan saya selalu berdoa sebelum ibadah itu mulai. Entah saya mau berangkat pelayanan di luar atau saya ibadah pimpin di tempat, selalu saja dimulai. Ibadah itu nggak pernah hati tenang. Saya suka setiap malam pergi keluar untuk bersosialisasi dengan masyarakat, duduk di pos, dan mereka sebenarnya akrab dengan kami. Hanya karena orang luar yang datang saja. Selalu duduk di pojok belakang sana. Dan saya bilang, Tuhan, berkati tempat ini, berkati lingkungan ini. Ibadah sekolah minggu tuh biasanya di pagi, selalu ramai. Bahkan saya selalu atur,
anaknya tuh pulang satu-satu. Kalau adik kakak keluarnya berdua barengan. Nggak boleh rame-rame. Tahu kan anak-anak kalau keluar kan suka teriak-teriak, lari-lari. Sampai segitunya kami harus ngatur. Jadi kalau kami nggak ada di tempat itu kayaknya suka nggak tenang gimana gitu. Saya suka ingatin guru kakak-kakak sekolah minggunya, tolong dijaga sedemikian rupa. Jadi ketika Paulus katakan bahwa semua orang meninggalkan dia, tidak ada yang membantu dia, tapi Tuhan mendampingi dan menguatkannya. Bapak Ibu, ketika kita bersedia menjadi perantara Injil, terlibat dalam pelayanan, saya percaya kekuatan ilahi Tuhan anugerahkan bagi kita. Sekalipun kita merasa tak berdaya, merasa tidak kuat, tapi saya betul-betul menjalani hari-hari itu dengan penuh kekuatan daripada Allah. Enggak ada takut aja, enggak ada. Saya cuma pikir soal anak-anak saja. Kan tidak mungkin kita orang tua cerita buat mereka, besok orang mau datang. Ustadz mau datang. Di sekitar kami tuh banyak pondok pesantren. Daerah Banten itu, kami sudah di ujung sana. Banyak pondok pesantren sekali. Sempat dulu FPI pernah turun. Tapi Tuhan mendampingi, Tuhan hadir bersama dengan kita. Sampai kami pernah berpindah beberapa kali ibadah dan saya putuskan enggak, kita harus tetap saja. Puji Tuhan sudah berapa kali ya kita sudah menetap, karena saya bilang kalau tidak Desember kita nanti repot. Mau ibadah Natal kita akan pindah-pindah, itu akan kesulitan. Dan semua sampai hari ini berjalan. Tahu kenapa? Karena Tuhan menguatkan dan mendampingi gerejanya. Amin. Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dalam sebuah pelayanan pun Tuhan ada. Bapak Ibu Saudara terlibat dalam pelayanan, saudara tidak pernah rugi. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Dia ada. Ingat waktu Allah panggil Musa pun, Musa bilang, Tuhan aku gak pandai bicara. Aku bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan memberikan dia. Tuhan bilang masukkan tanganmu ke jubahnya, dia masukkan lalu keluar jadi kusta putih. Dia takut setengah mati, Tuhan bilang masukkan lagi, berubah jadi normal kembali. Tuhan ingin membuktikan bahwa kalau engkau bersedia menjadi pengantara Injil, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa dan kekuatan daripada Allah. Amin. Tuhan akan memperlengkapi. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir. Jangan pernah bilang saya nggak bisa, saya nggak pandai. Tidak, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Tuhan akan menguatkan kita menghadapi hari-hari. Bahkan tantangan-tantangan pergumulan yang kita merasa kayaknya banyak halangan, tantangan, enggak. Tuhan kasih saudara cara untuk melewatinya. Tuhan hadir dan mendampingi kita dalam kehidupan kita ketika kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu kekasih Tuhan, tidak hanya Tuhan hadir mendampingi kita, tapi di ayat 18 dia berkata, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Perhatikan ayat itu, dia bilang, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ya, ketika kita mau terlibat dalam pelayanan, bukan berarti nggak ada tantangan itu ada. Tapi Tuhan pasti melepaskan kita dari yang jahat itu. Tidak hanya melepaskan kita. Ayat bagian beda berkata, dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya. Bapak Ibu, upaya yang Tuhan siapkan bagi kita bukan hanya sekedar mahkota kebenaran yang kita terima. Bukan hanya Tuhan hadir dalam kehidupan kita, mendampingi, berjalan, memberikan kekuatan kepada kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Tapi Tuhan juga membawa kita masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Ya, hidup di dunia itu cuma sementara. Mazmur 91 pernah menyampaikan hal itu. Umur manusia 70 paling kuat, 80 lebih daripada itu adalah penderitaan. Tetapi Allah menyediakan kehidupan kita kekal dalam kerajaannya. Anda tidak lagi dibatasi dengan 70-80. Anda tidak dibatasi lagi dengan kelemahan fisik. Allah menyediakan kerajaannya bagi kita untuk dalam kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Kristus. Asalkan kita bersedia menjadi pengantara Injil Kristus dalam dunia. Amin. Oleh karena itu, ayo mari siapkanlah hati kita. Marilah jadi alat Tuhan. Kita bukan hanya datang menjadi penonton, menjadi pengkritik dalam gereja. Tapi cobalah bertanya buat diri kita, apa yang bisa saya berikan bagi Tuhan melalui gerejanya? Apa yang bisa saya lakukan bagi Tuhan lewat pemberitaan Injilnya? Kita mungkin tidak punya waktu, tapi saudara yang diberkati Tuhan oleh materi, pakailah itu menjadi sarana untuk memberitakan Injil bagi orang lain. Amin.
Di mana saja kita berada, dalam profesi apa saja, Tuhan mau. Ingat, dia menyediakan kerajaannya yang kekal bagi saya dan saudara. Dia menghormati saudara dan saya yang mau menjadi partnernya dalam dunia. Jangan kita cuma datang hanya sebagai penonton, datang, duduk, manis, habis itu pulang. Kalau majelisnya salah di mimbar 2, dia pulang, kok majelisnya baca salah-salah. Datang hanya sebagai seorang pengkritik saja. Tapi tanyakanlah, apa yang bisa saya berikan bagi Tuhan lewat gereja ini? Apa yang bisa saya lakukan bagi gereja ini? Saudara mungkin tidak bisa memberikan apa-apa, paling tidak berikanlah doamu bagi Tuhan lewat gereja ini. Doakan gerejamu, amin. Siapa yang suka doakan gereja? Enggak ada. Paling tidak doakan gereja, doakan pendetamu, gembalamu, doakan majelisnya. Jangan cuma mengkritik aja, lihat salah kritik aja. Kritik sih nggak apa-apa, tapi kasih solusi. Kritik nggak apa-apa, tapi Anda juga terlibat dalam pelayanan. Sudah jadi penonton nggak buat apa-apa, ngomongnya banyak. Kita tuh kayak komentar sepak bola ya. Wah, harusnya gini-gini. Disuruh main nggak bisa. Disuruh pelayanan nggak mau. Tapi kalau soal kritik, jagonya kita orang Kristen dalam gereja ini. Tuhan mau kita menjadi partner rekan kerja Allah. Amin. Saudara, mulailah dari gereja, dari keluargamu. Jadilah perantara Injil bagi suamimu. Jadilah perantara Injil bagi istrimu. Jadilah perantara Injil bagi anak-anakmu di rumah. Jadilah perantara Injil bagi tetanggamu atau rekan kerjamu di mana saja apa profesi saudara. Jadilah, tidak Anda harus berkhotbah. Ingat, Paulus bilang tadi yang saya kutip, hendaklah hidupmu menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang, bahwa saudara adalah perantara Injil Kristus. Jangan sampai orang bilang, kok orang Kristen kok gitu ya? Kok dia majelis kok gitu ya? Kok dia pengurus gereja kok gitu ya? Jangan sampai istrinya cuma ngomong kepada suaminya, kamu hebatnya di gereja, di rumah. Nah sebaliknya, suaminya ngomong ke istri, kamu rajin ke gereja, di rumah cerewetnya lebih banyak. Amin ibu-ibu. Dan Tuhan mau saya dan saudara untuk menjadi perantara Injil. Ingat, mahkota kebenaran Tuhan siapkan bagi saudara. Tuhan hadir mendampingi, menguatkan saudara menghadapi pergumulan-pergumulan dalam dunia ini, dan dia menyiapkan kerajaan yang kekal bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari NKB 204 bait 3 dan yang keempat, di dunia yang penuh cemar. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkata
akan teduh sejenak mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara jemaat GKO Depok 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saatnya kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari, apa yang menjadi pergumulan saudara, naikkanlah dalam hati dan saya akan topang dari tempat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat perjumpaan denganmu hari ini. Kami diingatkan, disadarkan lagi bahwa hidup kami adalah untuk menjadi perantara Injil bagi Kristus, bagi Injil itu sendiri. Biarlah hidup kami menjadi partner Allah, menjadi alat dalam tangan Tuhan. Sehingga lewat keberadaan kami, lewat kehadiran kami, Injil itu bisa diberitakan bagi siapa saja. Orang bisa melihat Kristus, mengenal Kristus, menerima Kristus lewat keberadaan hidup kami. Tuhan, pakai kami Allah. Kami menyadari sungguh Tuhan, seringkali kami hidup hanya untuk diri kami dan keegoisan kami sendiri. Kami belum mampu menjadi partner Allah, rekan kerja Allah dalam dunia ini. Kami masih tinggal dalam kenyamanan kami sendiri Tuhan. Biarlah firman Allah pagi hari ini membaharui setiap kami. Sehingga dalam hati kami mau katakan, Tuhan ini kami, pakai kami ya Allah. Jadikan kami menjadi perantara-Mu, jadikanlah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Hidup kami hanya untuk melayani Tuhan semata-mata. Biarlah lewat kehidupan kami, Kristus dapat dikenal dan diterima oleh dunia ini Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Allah, Engkau lihat keberadaan umat-Mu yang datang pagi hari ini, mereka yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan mereka, dengan tantangan yang mereka hadapi. Hamba percaya Allah akan hadir, memberikan kekuatan dan pendampingan. Kehadiran Allah nyata dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka tetap memelihara iman mereka sampai di akhir. Mereka menyelesaikan pertandingan mereka sampai di garis akhir Tuhan. Kalaupun ada di antara kami yang pagi hari ini pengen menyerah, yang dalam keadaan putus asa, yang tidak berdaya lagi, biarlah kekuatan ilahi daripada Allah menguatkan, memampukan, mendampingi, meneguhkan, memulihkan setiap kami kembali Tuhan. Sehingga kami tidak menyerah dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Tuhan pelihara umat-Mu dalam nama Kristus Yesus. Tuhan jaga lindungi keluar masuk mereka kemana saja mereka melangkah, baik di pasar, di rumah, di kantor, dalam perjalanan. Tangan kasih Allah menyertai umat-Mu Tuhan. Menjauhkan daripada mereka segala bahaya, ancaman, kecelakaan, bahkan kematian sekalipun. Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan hamba percaya, bagi mereka yang telah bersedia untuk memberitakan Injil, upah Tuhan sediakan. Mahkota kebenaran Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kerajaan Allah tersedia bagi umat-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, mereka semua jemaat yang hadir diberkati dan dipelihara Allah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yang jatuh Tuhan pulihkan kembali. Yang putus asa Allah berikan pengharapan. Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu. Khususnya hamba berdoa bagi ke-10 keluarga dalam jemaat ini, mulai dari keluarga Bapak Marenses Manulang, Bapak Eli Robinson Situmorang, Bapak Joni Tio, Ibu Uce Yokbet, keluarga Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Bapak Bisto Paul Sinaga, keluarga Bapak Alfred Perlindungan Siboro, keluarga Bapak Edi Mulia Juju, Bapak Denis Supit, dan keluarga Ibu Tri Handini. Dalam nama Kristus Yesus, Allah hadir mendampingi keluarga-keluarga ini. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, apa yang menjadi doa dan harapan mereka, Tuhan jawab itu dalam nama Yesus. Berkati istri, suami, anak-anak mereka dalam seluruh pekerjaan usaha mereka.
sehingga hidup mereka hanya dipakai untuk melayani Tuhan, menjadi sarana pemberitaan Injil. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, seluruh para pelayan Tuhan di tempat ini, mulai dari Gembala Sidang Bu Pendeta Iren bersama dengan suami dan anak, Tuhan memberkati senantiasa, mampukan hamba-Mu dalam pelayanan. Bahkan seluruh para presbiter, para penatua yang Tuhan percayakan bersama dengan keluarga, suami, istri, anak mereka, Tuhan memberkati. Para pekerja gereja bersama keluarga, komisi-komisi para diaken bersama dengan keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar, remaja, pemuda, pemandu, pemusik, tim multimedia, bahkan koster, semua yang telah mempersembahkan hidup untuk pelayanan pemberitaan Injil di tempat ini. Hamba percaya mahkota kebenaran Allah tersedia bagimu. Kerajaan Allah terbuka lebar untukmu. Allah hadir mendampingi kehidupanmu. Dalam nama Yesus Tuhan, semua mereka yang terlibat dalam pelayanan, bahkan yang menopang pelayanan lewat setiap persembahan mereka, perpuluhan, janji mau, ucapan syukur, diberkati Allah. Dan hamba yakin Tuhan jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Allah mengaruniakan mahkota bagi mereka semua. Jemaat Tuhan, mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Allah bagi anak-anak kami. Mereka mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, karena Engkau Allah sumber segala berkat itu, Sang pemilik langit dan bumi. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Setiap keluarga yang sedang menambahkan keturunan, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati kandungan mereka, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan, melengkapi sukacita dalam keluarga lewat keturunan. Atau mereka yang sedang mengandung, Tuhan pelihara kandungan itu sampai pada proses persalinan nanti. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Allah memberkati. Anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan iman, yang meninggalkan Tuhan Allah, Engkau jamah lawat hati mereka, sehingga mereka pelihara iman mereka sampai di garis finish. Tuhan bawa pulihkan mereka kembali. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa juga bagi pos pelayanan di Dalung, Bali, supaya pos pelayanan ini semakin bertumbuh, baik bertumbuh secara organisasi, bahkan bertumbuh dalam iman mereka dalam pemberitaan Injil. Tuhan memberkati pos pelayanan yang ada di Bali, Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Tuhan memberkati majelis sinode, para pendeta vikaris di dalamnya, Tuhan memberkati, pakai mereka sebagai perantara Injil dalam gereja Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, kota Depok. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah mengaruniakan kesejahteraan, kedamaian, keadilan bagi bangsa ini. Bahkan sidang MLS tanggal 22 dan konven pendeta tanggal 21. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Allah memberkati, sehingga lewat persidangan, lewat konven pendeta, ada kebijakan-kebijakan yang melahirkan kerajaan Allah di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah memberkati kunjungan pelayanan Gembala Sidang Bu Pendeta Iren KGKO Agape pun Tuhan menyertai, memberkati lewat kehadiran dan pelayanannya. Seluruh jemaat GKO Agape Sorong Papua diberkati oleh Allah senantiasa. Secara khusus bagi jemaat yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan, bagi Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siu, Bapak Ruslan Judiseno, Saudara Gustaf Anama, Ibu Siti Sudarsi Tukiyar, ataupun ada di antara kami yang hadir yang sedang mengalami kelemahan fisik, dalam nama Kristus sumber kesembuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan senantiasa di dalam nama Yesus. Bahkan yang bersukacita sepanjang minggu ini, Tuhan Allah memberkati anak-anak Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu. Bagi Timotius Adi Putra Sebastian, Saudara Samuel Geri, Saudara Clay Jerni Peters, Ibu Rizda Nainggolan, Ibu Ning Suprapti Sukadi, Bapak Joko Susilo, Ibu Feni Piai Makatipu, Felicia Alfiona Taek, Ivan Alexander, Saudari Florina Angelia Tobing, Regita Konstantina Talupun, Bapak Ferdinand Taek. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah dengan bertambah usia mereka, bertambah-tambah iman mereka. Tuhan memberkati masa depan, keluarga, pekerjaan, usaha mereka, diberkati Allah senantiasa. Secara khusus kami berdoa bagi suku yang terabaikan di Indonesia, bagi suku Simahulue. Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sana, mereka tumbuh dalam pengenalan akan Allah dan dalam kedewasaan.
Tuhan panggil setiap hamba-hamba Tuhan dan Tuhan utus mereka untuk menjadi perantara Injil bagi suku ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, sehingga suku ini boleh menerima dan mengenal Kristus dalam kehidupan mereka Bapa. Ini doa kami, ini syafaat kami Tuhan. Setiap doa-doa pergumulan-pergumulan yang dinaikkan oleh setiap anak Tuhan dalam hati mereka, Tuhan Engkau mendengar setiap pergumulan doa kami, setiap pergumulan doa anak-anak Tuhan di tempat ini, dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dalam nama Kristus Yesus, ini doa syafaat kami, dan kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab di dalam Keluaran 23 ayat 15d, demikian firman Tuhan. Tetapi janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Kita naikkan pujian, ingatlah, ingatlah. Syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-Mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan bagi-Nya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh,
saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang diucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk dalam pengutusan kita. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan telah saudara dengar. Jadilah pengantara bagi Injil Kristus. Lewat hidup saudara, kehadiran saudara, Kristus dapat dikenal oleh dunia. Bersama kita bernyanyi dari Kidung Kesan 549 bait 1 dan 2. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Kirimlah
Silakan duduk untuk saat teduh. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace.